Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aulia Dewi dengan NIM 11221058 dengan kelas MA 22 A8 mata kuliah perpajakan dengan tema Pajak Bumi dan Bangunan dengan dosen pembimbing yaitu Bu Sidik Widanti SEM CVM. PBB, kepanjangan dari Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seorang ataupun badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Selanjutnya, subjek pajak bumi bangunan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang maupun badan organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Objek yang termasuk pajak bumi dalam PBB ada sawah, ladang, kebun, perkarangan, tambang, dan tanah. Selanjutnya, objek bangunan dalam PBB. 1. Rumah tinggal, 2. Gedung bertingkat, 3. Bangunan usaha, 4. Pagar mewah, 5. Kolam renang, 6. Pusat perbelanjaan, 7. Jalan tol. Selanjutnya, yaitu objek yang tidak dikenakan pajak, bumi, dan bangunan. Yang pertama yaitu tempat ibadah. Ini kan buat kepentingan umum, yang dimana tidak memperoleh keuntungan. Jadi misalnya kalau ada balai, desa, gereja, masjid, dan tempat ibadah yang lainnya, dan segala macam, itu tidak dikenakan pajak oleh negara. Karena memang tempat-tempat itu digunakan untuk kepentingan umum, dan itu tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau bisnis. Kedua, perkuburan mewah. Kuburan dikecualikan dari PBB itu perkuburan yang dimiliki bersama oleh masyarakat atau biasanya disediakan oleh desa ataupun kelurahan. Tapi kalau misalnya perkuburan-perkuburan elit yang dibangun oleh pengusaha atau investor dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari penjualan perkuburan mewah itu, maka itu merupakan objek dari PBB, pajak bumi dan bangunan. Beda dengan perkuburan perdesaan yang merupakan perkuburan bersama di mana masyarakat ataupun keluarganya dikuburkan di sana, kemudian kuburan elit dan segala macam itu dikenakan pajak karena memang tanah perkuburan itu adalah bisnis bagi mereka yang memilikinya. Ketiga ada hutan lindung, hutan wisata, hutan sogam magar satwa, dan segala macam itu tidak dikenakan pajak oleh negara. Keempat, kedutaan besar. Tapi perlu dicatat bahwa negara tersebut juga menerapkan hal yang sama terhadap kedutaan besar Indonesia. Jadi misalnya kantor kedutaan besar Malaysia itu tidak dikenakan PBB oleh Indonesia, kalau kantor kedutaan besar Indonesia di Malaysia itu juga tidak dikenakan PBB oleh Malaysia. Kelima ada kesehatan, keenam ada sejarah, kebudayaan, dan sosial, dan terakhir ada sekolah. Selanjutnya kita akan membahas dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang mengatakan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam melakukan pemungutan atas pajak bumi dan bangunan di sektor pendesaan atau perkotaan. Pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan. Selanjutnya yaitu ada NJOP, nilai jual objek pajak. NJOP adalah harga rata-rata nilai pasar dari tanah dan bangunan yang didapatkan dari sebuah hasil transaksi jual beli properti, nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi perhitungan pajak bumi dan bangunan. Ada 3 aspek di dalam NJOP. Pertama, perbandingan harga objek. NJOP dihitung berdasarkan perbandingan dengan properti serupa di sekitar lokasi yang harganya sudah diketahui sehingga diperkirakan nilai pasar dari properti tersebut. Kedua, nilai perolehan baru NJOP. Berdasarkan pada biaya untuk memperoleh properti baru dikurangi dengan kondisi fisik dan usia properti saat ini sehingga mencerminkan nilai saat ini. Lalu yang ketiga, NJOP pengganti atau nilai jual objek pajak pengganti. NJOP ini diperoleh oleh hasil produksi atau hasil usaha dari objek pajak tersebut digunakan apabila metode lain tidak memungkinkan.
NJOP ditentukan oleh Kementerian Keuangan yang mana nilai OJOP di setiap daerah berbeda-beda karena tergantung faktor yang mempengaruhi, sebagaimana nilai tanah dan bangunan pada umumnya. Faktor yang mempengaruhi besarnya nilai NJOP bumi dan bangunan sebagai berikut. Yang pertama, faktor lokasi, peruntukan, pemanfaatan, serta kondisi lingkungan di sekitarnya. Kedua, faktor bangunan, antara lain bahan baku atau bahan bangunan yang digunakan, lokasi bangunan, dan rekayasa serta kondisi lingkungan di sekitar bangunan. Selanjutnya kita akan membahas NJKP, yaitu nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak yaitu NJKP. Definisi nilai jual kena pajak atau NJKP adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Persentase JKP dalam Undang-Undang PBB ditetapkan sebesar 20%. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002, NJKP untuk objek pajak dengan nilai jual dengan 1 miliar atau lebih dan termasuk objek sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ditetapkan sebesar 40% dari NJOP. Sedangkan NJKP untuk objek pajak lain yang nilai jualnya kurang dari 1 miliar adalah sebesar 20% dari NJOP. Dalam contoh perhitungan JKP, dalam Undang-Undang PBB, apabila nilai jual suatu objek pajaknya 1 juta dan persentase NJKP yang ditetapkan untuk objek pajak tersebut misalnya 20%, maka NJKP objek pajaknya adalah 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000. Sedangkan jika NJOP sebesar 1 juta dan persentase NJKP yang ditetapkan untuk objek tersebut misalnya 50%, maka besarnya NJKP objek adalah 50% dikali 1 juta sama dengan 500.000 rupiah. Namun, sejak adanya Undang-Undang PDRD, pengolahan PBB terbagi menjadi dua yakni PBB P2 dan PBB P3. Selanjutnya ada NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak adalah batas maksimal nilai jual objek pajak yang tidak dikenakan pajak oleh negara. Sederhananya, bahwa ada batasan tertentu daripada nilai jual objek pajak yang tidak dikenakan pajak oleh negara, dan ini nilainya bermacam-macam tergantung dari daerah-daerahnya dan berdasarkan peraturan daerah dari masing-masing kabupaten kota. Apabila seseorang atau badan memiliki beberapa objek pajak bumi dan bangunan dan itu terletak di berbagai daerah, maka objek pajak bumi dan bangunan yang dikurangi dengan NJOP TKP itu hanya satu, dan itu diambil dari NJOP yang paling terbesar. Misalnya di tempat itu harganya 1 miliar, kemudian 3 tempat properti di Kota Medan, yang lainnya 2 miliar, yang satu lainnya lagi ada 500 juta, maka ketika akan menghitung PBB-nya, yang dikurangkan dengan NJOP TKP hanyalah objek pajak yang NJOP-nya paling tinggi, yaitu 2 miliar. NJOP TKP ini akan berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya, dari tahun ke tahun karena ini akan diperbarui sesuai dengan perkembangan nilai uang maupun perkembangan zaman. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.